وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلنا من المفلحين. حضرة المحترمين والمكرمين, sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Ustadz Ma'ruf, Ketua RT kita RT 11, RT 12, beserta pengurus, sesepuh kita Pak Sowo, Pak Priyono, Yai Basimin, para guru kita, Pak Soti, Pak Biasa, Pak Riko Hidayat, juga bapak-bapak teman ngaji malam Senin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga kita bisa silaturahim, melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat maghrib berjamaah, kemudian menuntut ilmu, kemudian nanti ada zikir, ada kirim doa dari keluarga almarhum Pak Mahmud ya, Pak Ustadz Ma'ruf, juga sholat isya berjamaah. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya hingga kita telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka taklim kita, rutin kita dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian nanti kita lanjut dengan istighfar seraya mengingat dosa-dosa kita, memasrahkan dosa-dosa kita supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita baca shalawat burdah, mudah-mudahan hajat dan munajat hidup kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ni'am wa ala kulli ni'matin shalih liridullah wa lil muqasidina wa istijabati atiyatina wa ghufran dzunubana wa tabbihil hasanat wa subi'il sayyi'at. Innallaha ta'ala wa ila hadrati muallif kutubina Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Syaraf Nawawi wa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Imam An-Nawawi Al-Imani. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
barik alaihi. Kita masuk hadis, kita ulang kemarin babul ikhtisad fil ibadah wal fit ta'ah, hadis ke 149 yang kemarin kita sekalian tahlil almarhum Haji Suada. Kita juga bahas tentang 149 hadis, atau di sini di kitab Pak Sudar halaman 84 hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif rahimahullahu taala Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Imam An-Nawawi bisanadihi fi kitab Riyadhus Shalihin min kalamil mursalin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis as-samin ke-8. Kita ulang sekali. Wa an Abi Huzaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ketemu Pak? Ketemu Pak ya. Dari Abi Huzaifah, namanya Wahab atau Wahb bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi mempersaudarakan antara sahabat Salman dan Abi Darda. Fazara Salman Abi Darda. Salman ini dianggap adik oleh Abi Darda. Fazara, berkunjung, bertamu. Fara'a Ummu Darda. Nah, Salman ini melihat Ummu Darda, melihat istri dari Abi Darda tadi, mutabaddilatan, sibuk bekerja. Faqala masya'nuki, kata Salman kepada istri Abi Darda, wahai saudaraku, lagi ngapain? Kalau sa'nuka saudara laki-laki berarti maksudnya Abu Darda, tapi kalau sya'nuki saudara perempuan. Anta kamu laki-laki, anda laki-laki, anti anda perempuan. Nah, gitu. Qalat, kemudian istrinya Abu Darda tadi menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu wahai Salman, Abu Darda itu laisa lahu hajatun fid dunya, lagi enggak mau mikirin dunia, lagi enggak mau mikirin hajat dunia, katanya begitu. Faja Abu Darda, kemudian Salman mendatangi Abu Darda. Fasana alahu ta'aman, sambil membawa parcel, katakanlah Pak. Jadi kalau sahabat Salman bertamu ke Abu Darda, abang, beliau bawa parcel, menawarkan kepada abangnya Abu Darda. Ya, ini dalil kalau yang muda berkunjung ke yang tua bawa-bawaan. Nah, gitu. Adabnya begitu, entah makanan, entah beras apa. Tapi kita kadang ini Pak ya, kembali kita Pak ya, berkunjung ke kampung, nah paling bawa oleh-oleh keripik atau kongguan 1-2, balik ke sini kita dikasih beras. Ya begitu dah. Jadi sini kita mengamalkan ini, udah ngaji, di sono lebih mengamalkan lagi orang kampung, orang tua kita. Kecuali saya, kalau saya ke RT 12 enggak, aku ngomongin tiap hari soalnya. Faqala lahu qul fa inni shaim. Kata Abu Darda kepada Salman, mohon maaf saya lagi shaum, kata Abu Darda. Makanya nggak mau mikirin hajat dunia. Nah, oh abang kamu lagi shaum tuh Salman, makanya nggak mau mikirin hajat dunia, kerja nggak mau, berdagang nggak mau. Jadi zaman dulu kan berdagang, karena lagi shaum, lagi puasa. Qala, kata Salman, ma'ana bi'akilin hatta ta'kul. Ya udah bang, saya nggak mau makan sampai kamu juga ikut makan. Nah, sampai engkau ikut makan, katakan Salman kepada Abu Darda. Baru karena memang sama-sama sahabat, fa'akala. Oh ya udah, karena kamu tamu dari jauh bawa makanan berkunjung, ya udah saya batalkan puasa sunnah saya, kita makan. Nah, ini dalil kalau
puasa sunnah bisa dibatalkan kalau memang secara adab ada kemanfaatan. Coba kalau saya puasa lah, udah capek-capek bawa makanan, mempertahankan puasanya karena yang satunya tidak paham, wah ini kayaknya nggak menghormatin saya banget ini dia. Mentang-mentang dia puasa, sampai masuk surga sendirian. Saya kan juga sama, jauh-jauh pengen berkunjung. Nah, nanti ada Pak, hadis yang setelahnya dijelaskan. Kemudian falamma kana lail, datanglah suatu malam karena kebetulan Salman dan istri ini menginap di abangnya namanya Abi Darda. Dhahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu nam fanam. Abu Darda yaqumu itu maksudnya salat malam. Faqala lahu nam fanamu. Kemudian Salman disuruh, Salman, saya mau sholat sepanjang malam. Kamu kalau mau tidur, tidur aja. Nam fanamu, tidur aja. Tsumma dhahaba yaqumu faqala lahu nam. Kemudian Salman tadi tidur. Sampai falamma kana min akhiril lail, dilihatnya Salman pas di akhir malam ya, sekitar jam 3, jam 4 menjelang subuh, kok masih sholat terus. Si abangnya Abi Darda ini, loh ini kok abang sholat terus. Kumil'an fasallaya jami'an. Kumil'an, saya kata Salman, qala Salman, saya juga mau sholat. Fasallaya jami'an, kita sholat bareng-bareng. Ini Salman masih memendam nih. Kemudian setelah selesai sholat qiyamul lail, tahajud mungkin, witir mungkin, atau sholat hajat mungkin, faqala lahu Salman berkata kepada Abu Darda, karena melihat abangnya ini sepanjang malam sholat terus. Lagi tidur si Salman, pas bangun jam 1, kok masih sholat abang saya. Tidur lagi di akhir malam, bangun Salman, kok masih sholat lagi abang saya. Maka Salman mengingat nasihat Rasulullah sebelumnya, inna li rabbika alaika haqqan, sesungguhnya engkau memiliki hak terhadap Rabbmu. Betul, kita semua punya hak terhadap Rabb. Apa hak Rabb kepada kita? Ya kita sholat 5 waktu, ya kita ta'zim ilallah, yang ngaji dan sebagainya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya di badanmu, di tubuhmu juga ada hak. Kamu ada hak istirahat, ada hak, nanti dijelaskan lagi di hadis berikutnya. Jadi hadis yang ini tidak mendetailkan. Nanti di hadis berikutnya panjang didetailkan. Di badanmu ada hak. Coba kalau kamu setiap malam, sepanjang malam nggak tidur, ibadah alih-alih supaya dapat, alih-alih itu apa ya? Harap-harap supaya dapat pahala banyak daripada yang lain, tapi tidak memperhatikan nafsika 'alaika haqqan, badanmu akan rusak kalau nggak tidur, kalau hanya sholat terus sepanjang malam. Nah, bahasanya gitu Pak. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan kepada keluargamu kamu juga ada hak. Nah, contohnya Pak Sekjen dari Senin sampai Jumat hak kerja, Sabtu Minggu hak keluarga harus diinikan. Ajak istri ngomong yang nggak bener lah, yang lantur pikir. Nah, ajak itu yang bercanda-canda gitu ya Bang Arif ya. Jangan ngajak besok kebutuhan, nah pusing. Ajak yang agak-agak ketawa-tawa ya. Wa'ati kulli dhi haqqin haqqah, dan coba, nah ini bahasanya coba atau usahakan kulli dhi haqqin haqqah, sesuatu tempatkan pada hak-haknya. Nah, gitu. Jadi jangan ibadah sepanjang malam terus, kerja nggak mau, atau jangan kerja terus, ibadah nggak mau. Syarian pagi sampai sore sampai malam, sholat duhur lewat, sholat asar lewat, sholat maghrib lewat. Nah, tapi usahakan tempatkan kulla bi haqqin haqqah, tempatkan sesuatu kepada hak-haknya, tempatnya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzaliklah. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzaliklah.
kamu masih ingat itu nasihat Salman? Dzakar, mengingat. Kamu masih ingat nasihat itu ya Salman? Katanya gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman. Bener Salman Abu Darda, nah, gitu bahasanya. Bener nih yang dikatakan Salman. Itu maksudnya gitu Nabi. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ke-9. Ini panjang ya. Panjang sekali. Jadi Imam An-Nawawi mengajarkan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tidak hanya satu sumber hadis, tapi banyak riwayat diambil, mungkin dari sahabat ini tadi yang meriwayatkan Abi Huzaifah, nanti di sini dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, kemudian nanti juga diambil lagi dari sahabat malah lagi sini Abi Rib'in, dari sahabat lagi Ibnu Abbas. Jadi kegiatan Rasulullah, nasihat Rasulullah dikumpulkan dalam satu hadis. Ini kok kayaknya, wah ini kalau hadis ini menguntungkan yang tadinya rajin puasa sunnah bisa dibatalin, bisa menjadi dalil. Lu ngapain puasa sunnah? Orang saya bertamu datang batalin. Takutnya seperti itu. Atau mungkin udah kita nggak usah lah salat tahajud, nggak usah ibadah banyak-banyak, yang lainnya aja kita ini. Nah, takutnya dalil ini dipakai buat salah paham. Makanya di hadis yang ke-9 atau 150 ini lebih didetailkan lagi. Di riwayat lain yang tadi Abi Huzaifah, sahabat Abi Huzaifah, sebelumnya sahabat Abi Abdillah Jabir. Yang ini dari An Abi Muhammad Abdillah, dari bapaknya Muhammad Abdillah Ibn Amr, namanya Amr, Ibn As, namanya As. Jadi dulu sahabat Nabi yang sepantaran Nabi, sepantaran Abu Bakar, itu Ibn As, namanya Amr. Makanya kita sering dengar Amr bin As, sering perang sama Nabi gitu. Amr bin As punya anak namanya Muhammad Abdillah. Jadi ini cucu daripada As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai duanya. Qala, Amr bin As tadi anaknya Abdullah bin Amr tadi berkata, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul, saya mengabarkan kepada Nabi bahwa ada seseorang atau ada sahabat lain ngomong kepadaku. Apa omongan sahabat yang lain kepada Abdullah bin Amr bin As? Jadi kalau misalkan ketua DKM Pak Ma'ruf, kemudian asistennya Pak Yewasimin, nah Pak Yewasimin ini mendengar pengaduan dari misalkan dari Pak Pri, misalkan Pak Yai, wallahi la asumannan nahar, demi Allah Yai, misalkan ya, la asumannan nahar, saya sungguh-sungguh berpuasa sepanjang siang. Jadi kata la, lam alif, kalau ada alifnya panjang la, itu diartikan tidak. Tapi kalau kata la, lam alif, kemudian tidak panjang, itu kan la asuman, nah berarti lamnya tidak panjang, diartikan sungguh-sungguh. Makanya wala saufa yu'ti, la-nya sungguh-sungguh. Demi Allah saya sungguh berpuasa sepanjang siang. Wala aku mannal laila ma ishtu, dan saya sholat sepanjang malam, sholat sunnah malam sepanjang malam, ma ishtu, sepanjang hidupku atau selama hidupku, kata sahabat yang ngomong ke Amr bin As. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menghakimi, oh lu nggak bener begitu, enggak, tapi dipastikan lagi sama Rasul. Maka setiap kita mendapatkan kabar, kita pastikan dulu. Antal lagi taqulu dzalik. Nah, kalau bahasa kita, apakah engkau benar berkata begitu? Nah gitu. Kalau bahasa kita ya gitu. Beneran lu ngomong gitu? Nah gitu.
gitu bahasanya gitu. Jadi jangan langsung oh si A ono zina, udah bakar langsung. Nah, nggak boleh gitu. Pastikan dulu yang bener si A ono zina. Coba kita telusuri dulu. Nah, sama Rasul juga begitu. Antalladzi taqulu dzalik, apakah engkau berkata benar seperti itu? Fakultu, kemudian Abi Muhammad Abdullah bin Amr tadi ngomong lagi. Fakultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Benar dia ngomong begitu ya Rasulullah, atas nama bapaknya dan atas nama umminya, ibunya. Jadi orang Arab dulu kalau ngomong serius itu di bawah-bawah nama binnya atau bapak ibunya gitu. Jadi wallah li abi wa li ummi, demi Allah sumpah atas nama bapakku dan ibuku gitu. Mana tadi hilang tadi? Nah ini. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar, karena kan kalau tadi dikonfirmasi sama Rasul, benar kamu ngomong begitu? Kata Salman, iya ya Rasulullah, dia ngomong begitu, dia sudah sumpah atas nama bapak dan ibunya gitu. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, fa innaka la tastati'u dzalik. Sesungguhnya tidak boleh seperti itu. Nah, katakan begitu. Fasum wa aftir. Kalau memang mau puasa, wa aftir, ya harus berbuka. Kalau memang wanam wakum, kalau memang mau sholat malam, harus tidur dulu. Makanya sunnah sholat malam, sholat tahajud, tidur dulu. Makanya redaksi ini wanam wakum, tidur dulu, baru wakum, baru sholat. Wasum, dan puasalah minasyahri salasata ayyamin. Berpuasalah setiap bulan itu cukupkan 3 hari. Nah, 3 hari Pak. Apa itu yang disebut ayyamul bid, hari tengah-tengah bulan, yaitu 13, 14, 15. Itu sunnah Rasulullah yang pertama tuh sebelum datang Ramadan, puasanya hanya 3 hari, 13, 14, 15. Kecuali hari tasyrik, hari raya Idul Adha, nggak boleh. Jadi kalau misalkan tanggal 10 Dzul Hijjah, 11, 12, 13 tasyrik, 14, 15 nggak boleh puasa. Kenapa? Karena harus tadi umat Islam harus senang makan daging kurban. Senangnya hari rayanya. Jadi makanya kalau di Indonesia hari rayanya yang besar itu hari Idul Fitri kan. Tapi kalau di Arab, di Mekah, Idul Adha tadi gitu, hari rayanya. Jadi sunnah Rasulullah puasa 3 hari setiap bulannya. Fa innal hasanat bi asyri amsaliyah. Karena puasa 3 hari tadi, kebaikannya, pahalanya bi asyri amsaliyah, akan dilipat gandakan 10 kali, sehingga puasa 3 hari dianggap puasa 30 hari. Nah itu Pak. Wadzalika mislu asyamud dahr. Ya betul tadi. Jadi kalau sudah dikasih ganjaran 10 kali lipatnya, wadzalika mislu asyamud dahr, itu sudah sebagaimana pahala siam ad-dahar sepanjang bulan, siam 30 hari atau sebulan full gitu. Qultu, tadi yang sahabat yang dibawa oleh Abdullah bin Amr masih ngomong lagi, ini utiku afdalu min dzalik. Ya Rasul, saya bisa lebih dari itu, saya sanggup lebih dari itu. Nah, katakan gitu. Rasul menjawab lagi, udah kalau kamu memang, kalau bahasa kita nantangin, 3 hari bisa lebih dari itu, fasum yauman wa aftir yaumaini. Ya udah kamu puasa sehari, wa aftir yaumaini, berbuka 2 hari. Maksudnya puasa sehari, 2 hari nggak puasa. Apa sunnah puasa sehari, 2 hari nggak puasa? Puasa Senin, Kamis. Senin puasa sehari, Selasa, Rabu berbuka makan. Kamis puasa,
Jumat, Sabtu berbuka. Minggu kenapa nggak puasa? Banyak pandangan Pak, ini nggak puasa. Mungkin gitu zaman dulu, mungkin ada yang lain mungkin. Tapi kalau zaman dulu al-ahadu wa yaumani nasrani, puasa atau hari rayanya orang Nasrani. Jadi Rasulullah tidak langsung lu dibilangin enggak, tapi dikasih tawaran, ya wes, yaudah kalau kamu 3 hari setiap bulannya bisa lagi atau sanggup lagi, yaudah tambahin puasa, sehari puasa, 2 hari enggak puasa, yaitu sunnah puasa Senin dan Kamis. Wa fi riwayatil ukhra Nabi SAW puasa Senin Kamis, Seninnya dinisbatkan karena puasa lahirnya beliau, ya kan, lahirnya beliau. Kultu, nah, masih lagi ini sahabatnya. Jadi ini sahabatnya mungkin rajin, sangat rajin ibadahnya nih ya. Nah, kalau saya nggak rajin-rajin amat kita. Ya saya nggak pilih yang ini kayaknya saya. Kita cari yang lain, Pak. Kita cari yang lain, Mas. Biar agak-agak mudah. Fa inni utiku afdalu min dzalik, kata-katanya sama dengan sebelumnya. Ya Rasul, saya masih sanggup itu kalau cuma puasa 3 hari dalam sebulan, masih kuat saya. Kalau cuma puasa sehari puasa 2 hari berbuka, masih sanggup saya itu. Rasulullah masih tambah lagi. Faqala fasum yauman wa aftiru yauman. Ya udah, kalau masih sanggup lagi puasa sehari wa aftiru yauman. Seharinya berbuka atau enggak puasa. Itulah sunnah yang disebut dengan fadzalika siyamu Dawud sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan sunnah dari puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Wa huwa a'dalus siyam. Juga puasa Daud ini disebut dengan puasa adil, setengah bulan. Ya kan, kalau 30 hari satu puasa, satu enggak, satu puasa berarti kan 15 hari, setengah bulan berarti Pak ya. Setengah bulan puasa. Kenapa dikatakan puasa adil? Karena zaman Nabi Daud, jadi kalau Nabi Daud ini raja, kalau orang barat nyebutnya King David, istrinya itu riwayat yang masyhur, istrinya itu 30 Pak. Ya, tapi kalau di sini kita ngomong di sini nggak apa, kalau di rumah jangan. Wa fi jumhuri akhar, kemudian jumhur yang lain, ulama-ulama yang lain 100 Pak istri King David. Jadi 30 istri sahnya katakanlah, 70 kalau dulu kan raja-raja ada permaisuri namanya ya Pak. Permaisuri. Selir ya, selir bahasanya. 100 istrinya Pak. Jadi kalau misalkan Nabi Daud puasa terus, bagaimana cara melayani istrinya? Makanya beliau punya, supaya tidak tergoda sama istri-istrinya, puasa sehari, puasa enggak, puasa sehari 30 ya, 30. Istrinya 30 soalnya. Gitu. Kita jangankan 30 Pak, saat aja ribet ya. Lanjut ya. Ini ngeri kalau ini masalah ini ngeri kalau masalah ini. Wa fi riwayatin ukhra huwa afdalus siyam, itu adalah lebih afdol puasa sunnah kamu sehari puasa sehari enggak daripada puasa terus menerus sepanjang bulan, sepanjang hari. Tapi King David raja, karena raja kaya raya zaman dulu, jadi nabi yang paling kaya raya 2 Pak. Ini King David dan anaknya Sulaiman. Sulaiman lebih kaya lagi. Solomon, King Solomon. Istrinya berapa Pak kalau tahu? Sulaiman istrinya 100 Pak. Selirnya 200 Pak. 300 istrinya. Anaknya 1000 Pak, anaknya Nabi Sulaiman. Nanti karena King David atau Nabi Daud, King Solomon umurnya panjang Pak, ratusan tahun. Nah, kita umurnya paling 60, 70, 80. Nah, ada tepar ya. Karena King Solomon sudah kaya, umurnya panjang, bisa punya, katakanlah kalau orang biasa punya karomah, punya mukjizat. Wah, gitu.
Oleh Nabi Allah Muhammad SAW itu lebih baik puasa Daud. Itu. Fakultu masih lagi nantangin lagi. Jadi ini sahabat yang rajin, sangat rajin. Fa inni utiku afdalu min dzalik. Ya Rasul, saya masih sanggup kalau cuma sehari puasa, sehari enggak puasa. Nah, itu. Kata Rasulullah langsung mengkat. La afdala min dzalik. Nggak ada yang lebih afdol, nggak ada yang lebih bagus kecuali setengah hari puasa Daud tadi, setengah bulan tadi. Makanya tidak ada sunnah puasa sebulan kecuali kewajiban Ramadan. Gitu. Jadi kalau ada yang harus puasa 40 hari berturut-turut, saya nggak mengatakan sesat, enggak. Ada apa gitu doang. Ntar kalau ngomong sesat bahasa nggak enak. Puasa 40 hari berturut-turut, wah itu nggak tahu ada apa gitu. Mungkin ada amalan lain yang mungkin saya nggak tahu. Tapi oleh Nabi SAW, puasa yang paling afdol, puasa sunnah, yaitu puasa sehari enggak, sehari puasa seperti yang disunnahkan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nggak kuat puasa 15 hari, puasa sehari, puasa 2 hari enggak puasa, yang disebut dengan sunnah puasa Senin dan Kamis. Enggak kuat lagi puasa sunnah itu puasa 3 hari, 13, 14, 15 bid'ah di Yaumul Bid atau hari pertengahan bulan Hijriyah. Qala wala an akuna qabiltus salasatal ayyam. Akhirnya si sahabat yang dibawa oleh Abdullah bin Amr tadi ngomong, ya udah ya Rasulullah, saya sungguh akan melakukan, menerima nasihatmu salasata ayyam. Saya akan puasa 3 hari setiap bulannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya min ahli wa mali. Rasulullah menegaskan lagi kepada Salman dan sahabat yang tadi, ahabbu ilayya, saya lebih cinta yang seperti itu sebagaimana cinta keluarga dan cinta hartamu. Maksudnya bagaimana? Kalau sepanjang bulan, sepanjang hari puasa terus, ahlimu, katakanlah istrimu, bagaimana haknya? Kerja kan pasti malas Pak, puasa kan lemes. Bagaimana dengan harta untuk keluargamu, untuk ahlimu, hartamu? Makanya umat Islam al-fakir qaribun minal kuffar. Fakir lebih dekat kepada kufar, kepada kekafiran. Makanya orang Islam walaupun memang ditakdir fakir, miskin, tapi tetap berusaha, suruh berusaha. Jangan sudah fakir, miskin dengan tadi alih-alih harap-harap, saya fakir nggak punya beras, udah saya puasa aja terus atau puasa sepanjang hari. Salah berarti pemahaman seperti itu. Tetap umat Islam harus kuat. Al-mu'minu qawiyyun ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat, baik kuat badan, kuat keluarga, kuat harta, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Itu hadisnya belum selesai itu Pak, masih ada wafi riwayatin, masih ada wafi riwayatin, masih ada wafi riwayatin. Karena sudah 47, kita cukupkan di situ. Mudah-mudahan potongan hadis yang nomor 150 ini bisa kita amalkan. Minimal tahu, asbabul wurud daripada puasa Senin Kamis ini, asbabul wurud puasa Daud ini, asbabul wurud 3, 14, 15 yang mudahar ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi masyarakat kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta